Nah, sekarang kita balik ngobrol nih. Ya, ini ada yang mau dibahas sama saya. Ngobrolin maraton. Oke, lucu banget nih. Menurut gua, tapi gua kan Fokus. ngerasain dari episode 1 ya. Ya. Dari masih nebak-nebak ini tuh apa. BGM yang apa yang slow BGM. Nggak tahu ya, fun fact ya. Terus Ini gua boleh ngomong ya? boleh. Enggak tahu. Mute dulu. Hah? Enggak usah. Dulu admin WR Aklen ini kan? Bukan. Oh bukan. Enggak pernah. Enggak. Ngomong gue nih. Enggak, bukan. Oh iya. Ayo lanjut. Ini gimana buka lagi ya? Enggak dibet kok. Oh enggak dia. Enggak, lanjut. Oke. Yuk. Menurut gua Gimana? Tadi tuh dia di sini nyamperin gua terus ngobrolin maraton. Gua bilang terus dia bilang sendiri, "Ah, di sini aja nanti gua mau ngobrol." Nah, apa? menurut gua maraton tuh gila. Jadi ada satu ciri-ciri Reza Arab dari dulu sebenarnya. Yang gua analisa ya. Bahwa dia itu adalah orang yang sebenarnya nggak bisa gerak sendiri. Pasti. Kelompok dia. Dia tuh orangnya berkelompok. Pasti. Serigala dia. Dia serigala. Serigala. Ganteng-ganteng. Iya bener. Iya. Dengan swag ya serigala. Masuk. Bener. Iya. Virginius. Iya. Ya kan. Bergerombol. Terus apa namanya? HHI. Terus apa namanya? Eclipse. Ya. Terus sekarang Marathon. Ya. Gua nggak tahu nih orang kenapa masih kayak gini ya. Dia masih bisa nanya gua, "Emang menurut lu nih gede anjing ya?" Menurut lu? Enggak. Menurut gua dia kayak main peran. Dia Enggak, tahu dia gede. Enggak main. Pura-pura aja dia bilang. Dia tahu dia gede, cowok. Dia gede. Menurut lu? Siapa? Dia butuh di Enggak, siapa orang nggak tahu Reza Arab? Bukan itu. Enggak, pertanyaan itu kan. Bukan itu, Las, pertanyaan lu apa? Bukan. Apa? Jadi tadi gue jawab, gue bilang to have a one time thing that is big itu one thing. Second time was nice, tapi third time nih lu season 3. Terus ini kita ngobrol ya. Iya. Orang ngomel-ngomel ya, ngapain orang buang waktu 182.000 denger orang ngobrol. Sama Mijit kayak gak ada yang ngomong, cuma Dan orang tuh ini masih gua, ngikutin itu gua. nggak sih? Iya, 198.000 malah tadi. Itu power gitu, real power. Dan menurut gue yang gue paling solid dari Aklen ya adalah lu semua itu nggak ada yang mau overlapping. Maksudnya? Kalian semua tahu peran masing-masing. Karena tim bola gitu ya, nggak bisa striker semua. Bukan di Bude. Iya dong. Oh, kita ada role masing-masing. Iya, lu ada role-nya masing-masing, lu tahu semua role-nya apa, lu tahu komandonya dari siapa, lu tahu lu harus isinya gimana, terus lu jadi satu kesatuan yang dahsyat banget menurut gua. Gua tadi bilang sama Bang Arab, lu jangankan nyari One Piece, lu nguasain bumi bisa nih lu semua bareng-bareng. Real. Iya. Menurut nyala itu, Mas. Enggak, ya, tapi ini kan point of view dia. Iya. Kenapa? Kenapa? Iya, Alasannya apa? Jadi gini ya. yang lu lihat ya. Ya, ini yang gua rasain juga ya. Gua kan punya kapal gue sendiri lah ya. Oke. Gue tuh selalu bersyukur bahwa ketika adanya badai, luar mau pecah kayak apapun, dalamnya tuh yang penting gue nggak pecah. Tapi kan bukan yang penting, harus dijaga. Semua orang gimana caranya survive di dalam kapal itu, ada badai. Karena lu kalau lagi badai lu nggak bisa marah-marahin badai kan? Ya. Ya dong. Di luar kendali. Lu harus survive di badai itu kan. Mau kapal kebalik, pontang-panting, lu mau diapain, mau diserang kanan kiri. Ya itu, tapi kalian semua tuh solid dan kan udah teruji. Kan badainya beda-beda, season 1 badainya beda, season 2 badainya beda, season 3 badainya beda. Dan ini kan kayak bukan cuman season menurut gua. Ini fase kehidupan, anjay. Journey yang kalian semua nikmatin. Kalian semua nggak ada yang mau jadi apa namanya bintang masing-masing. Yang bisa sendiri. jawab cuma Arab doang sekarang. Nah belum pertanyaan sih. Oh belum pertanyaan. Sabar dulu. Jadi menurut gua Sorry. gini ya. Aja nggak apa-apa. Gua nih dari fase Gue dibangsatin. gua episode 1. Gua dulu live streaming lagi gede, podcast sama Bang Arab. Dari di belakang kamera sampai di depan kamera gue bilang, "Bang, lu harusnya live streaming. This is your time to come back." Sendiri gitu kan gue bilang. Maksudnya lu gaming aja deh. Pasti orang mau nonton gitu loh. Lu streaming sehari sejam, konsisten gitu. Tapi ada orang nih namanya Jot yang bisa nyulap otak Arab. Arab tuh nggak mau ngelakuin hal yang menurut dia sampah.
Menurut dia nggak keren. Lebih mengerucut lagi. Dan dia itu adalah orang yang paling susah konsisten menurut gua. Tapi lu bisa bikin ini semua arranging, kerjasama gitu ya. Kerjasama tuh susah banget menurut gua. Sampai ini semua jadi 3 season is a fucking amazing masterpiece. Kudos, Capsir. Gila, nggak, gue bukan ngejilat ya, karena gue kenal Bang Arab bener-bener dari temen gue tadinya mau digebukin sama Arab sama WS. Siap. Udah, nggak usah namanya nggak usah. Iya. Udah nggak usah. Enggak. Kalau gebuk gitu nggak usah semangat. Udah. Enggak semangat juga, udah enggak usah. Intinya itu. Ya, oke. Jangan. Terus Alat pokoknya game terlalu gua bangsat. cerita gue ketemu Bang Arab terlalu unicorn lah. Dia tiba-tiba ngeliat gue kayak ngeliat Agung Hapsah, gue pikir nih kenapa nih orang gitu. Tapi gue nonton botak TikTok gitu dan lain-lain hal-hal yang gue nggak nyangka lah, karena kudos juga, maksudnya nggak bisa di take away bahwa gue kan tumbuh nontonin youtuber dari zaman Bang Arab, Chandra Leo, Eclipse, Skinny dan lain segala macam. Jadi apa yang gue bikin sekarang ada partnya yang referensi itu dari kalian semua. Terus gue tumbuh ketemu lu, ngeliat gue kayak ngeliat Agung Hapsah, terus tiba-tiba lu dengan semua fase-fase kehidupan lu, terus sampai sekarang, menurut gue ya kalian jangan sampai bubar gitu. Sampai kapanpun tuh kalian harus solid. Karena this kind of power itu nggak bisa diulang menurut gue. Pun ketuanya lu, misalkan lu kalian berpisah gitu ya. Jadi gue pengennya ya kalian semua ngelihat masing-masing ini, maupun kalian ngerasa oh ya ada yang beban, ada yang ini, ada yang itu, kan orang kan nggak selalu 100% ya. Gue pengennya kalian tetap kompak, selalu bersyukur punya kalian each other. Jadi gue respect, gue benar-benar respect. Gue kayak karena kalian ngelakuin ini bukan karena gede, kalian ngelakuin ini karena kalian punya masing-masing. Itu yang gue lihat ya. Jangan sampai motivasinya berubah gitu. Gue happy banget. Jadi setiap hari gue kalau misalkan lagi sempet mampir ke Marathon komen gitu, karena gue bener-bener apresiasi. Dan gila sih, gila gue. Ya, mungkin sama kayak enggak sih, gue sih lebih mes ngeliat lu sama lu dan Bion gitu. Gue dan Bion ya, mes banget gue. Tapi maksud gue Dari segi bisnis, Oh, iya. in business way, business numbers. tapi kan ini bisnisnya better dong dari sebelum-sebelumnya pasti. Sebelum lo masuk brand deal. Gimana? Coba tanya sebelah pas. Menurut lu gimana? Kalau secara bisnis, Iya. better lah. Better. Dibandingkan season sebelumnya better. Cuma kan impulsifnya dia tuh kan. Lu maunya apa sih? Impulsifnya dia kan, bikin hal-hal yang gak masuk akal aja harganya. Oh. Kalau dia mau mahal. Ide-idenya ya. Ide-idenya. Ide-idenya. Iya, ya Reza Arab tuh menurut gua. Nyentok lu. Tapi gini ya, one thing ya menurut gua, Reza Arab tuh unicorn. Apalagi unicorn? Kalau misalkan di bisnis, jadi kayak lu ngeliat kuda bertanduk, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Spesial. Jadi kalau gua ngeliat lu ya, influencer atau content creator hidup kayak lu, nggak hidup. Nggak hidup. Maksudnya gimana? Gaya hidupnya gimana? Karena susah hidup kayak dia. Gue kenal dia dari dia nggak nerima endorse, anjing banget kan. Bener-bener. Gimana? Idealisnya gede banget emang. Dan itu bukan idealis, tuh gaya hidup yang dia pilih. Ini idealis dong berarti atau gimana? Udah. Jangan, gue pengen tanya doang. Gue orang bodoh nih. Karena kalau sorry jangan salahin gue. Jangan Elwinson ngentot gue. Enggak. Sorry guys. Karena kalau- tanya doang. Serem gue sama komentator di sini ngentot. Karena Tanya doang. Ngentot. Ini Sorry. yang terjadi. Ini yang terjadi. Bangsat. Dia jadi komentator. Anjing gue cuma tanya doang anjing. Jadi pas dia gini, Babi. mic-nya gue ambil. Udah. Tuh Lu orang. nggak usah teriak-teriak lu nih. Kayak gitu ger ngentot sama orang gue cuma Lu bayangin nggak? Lagi Dion kayak gini dia. Maboknya sama. Serem kan? Dia mabok. Terus dia nanya, kenapa gak jadi komentator lagi? Sorry ya, tapi beneran ini. Iya nggak apa-apa. Ini kan namanya Nggak, kayak lucu. perbaikin diri gitu loh. Iya. Boleh lah. Terus, Enggak jangan LWS lah ya. dap, Udah. Sedih loh. Jangan bacain. Banyak ibu-ibu sekarang mah. Udah. enggak LWS tuh, loh win streak. Oh, win streak gitu. Iya, win, jadi win. Iya. Win.
Oke, gua nggak ngomong lagi deh. Iya, L-nya tuh love, WS. Oke. Kan Brevison, anak yang berani. Iya. Winson, anak yang menang. Iya, makanya gue serem nih dengan chat-chat kayak gini nih. Iya. Tadi sampai mana ya? Lanjutin deh. Bukan idealis. Karena menurut gua idealis itu harusnya ideal. Iya kan? Karena yang lu pilih tuh nggak ideal, tapi apa yang lu bikin itu, bikin branding lu tuh jadi kayak di sini. Ngapain? Itu. Yang lu tanya ngapain itu. Jadi bikin lu tuh spesial. So ganteng lu, Itachi-nya lu, Sasuke-nya lu yang ini. Luffy-Luffy-annya dia. Luffy-Luffyan. Dia nggak Luffy anjing. Menurut lu dia Luffy nggak? Dia main di Luffy dia. Sebenarnya ya. Dia suka. Iya tapi kalau lu mau milih jadi Luffy nggak apa-apa juga. Tapi lu tuh Arab. Kalau jadi anime tuh mesti ada animenya. Anime sendiri. Tapi ibarat Picong entok, picong. ibarat anime jadi ke anime ya. Gak apa-apa, kita sering cengeng juga. Enggak apa. Terus. Please, Lagi season ini Boleh. Losin. lu tuh udah dapet satu judul yang pakai nama lu loh. Naruto, ya kan? Marathon. Rap. Gue ngomong apa ya? Ih, Iya, ngomong apa? Bener. Kalau udah bener ya kan? Udah. Marathon. Gua anjing. Gue bener. jadi maraton gitu. Judulnya lu loh. Ini semua orang-orang nih gendong pakai nama lu. Enggak. Iyalah. Enggak. Orang-orang di sini percaya pakai nama lu loh. Bener. Sakura, gini dah. Sasuke nih, seganteng-gantengnya dan sekuat-kuatnya Sasuke, sekuat-kuatnya Madara, nggak pernah komplain dia main di anime judulnya Naruto. Lebih kuat loh Madara. Iya, masih dia komplain. Logis. Sasuke. Pas lagi Chidori nih, kan dia Chidori. Set. Anjing ngapain gua all out? Judulnya Naruto anjing. Enggak gitu loh. Bener loh. Iya, dia nggak komplain loh. Avenger-nya judulnya Avenger, itu rame-rame loh. Iya, judulnya Avenger bukan Iron Man. Iya. Anjing kan? Orang bareng-bareng loh. Bareng-bareng. Marathon. Rap doang. Rap doang lu. Terus semua berperan di sini. Antes lu ya. Gue lebih setuju lu Sasuke sebenarnya. Jujur. Enggak ya? Luffy. Dia maunya Luffy. Dia preference itu dia. Enggak, tapi menurut lu kenapa Luffy sih? Gue serah dia. Dulu kan di podcast gue nanya. Anime terbaik lu apa sekarang? Top 3 anime kan itu pertanyaan podcast gue. Tiba-tiba nomor 3 AOT, nomor 2 Naruto. Terus gue marah dong. Kok tiba-tiba Naruto? Kan lu tato gede banget. Iya kan? Tato Naruto gede banget gitu. Terus gue ledekin, pasti karena fanbase-nya gede kan, anjing lu. Tapi enggak, ternyata dia suka karena dia bayangin dia Luffy gitu. Dia Luffy. Di otak dia Luffy. Lu pernah ngalos. Ini mau guys, biarin King Jot Udah pernah ngomong. Aku udah tahu apa yang dia main Jot dan Iya. udah pernah ngomong. Udah pernah ngomong gua. Udah pernah ngomong. Udah. Lu lagi pusing nih, segala macam. Lu kalau lagi stuck, Ngobrol sama siapa? Lu ngobrol sama siapa? Lu lagi bio nih pusing lagi stuck nih. Lu ngobrol sama siapa? istri Istri. gua. Sekarang tuh Ini gua naput ya. Dia beda loh. Beda dia. Dia nanya ChatGPT gini. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ini gue bahas Indonesia aja, Inggris gue lancar ya. Misalnya dia lagi bingung sama suatu hal. Lu ngetik di ChatGPT. Kalau lu Kau udah pernah nanya? Kau udah pernah ngomong. Udah, aku pengen denger. kalau Luffy di situasi ini. Anjing! Guys, ngentot. Apa mau cengin gua lu anjing? Bang, Mau cengin gua. Anjing, mau cengin gua. kita tuh lagi di mana sih? Ayo, Enggak, mau cengin gua. bentar. Gua tuh ngikutin. Gua tuh ngikutin lu dari masa Udah. lu bilang lu rap Black Sweet. Gua nggak tahu lu ngefans sama Kecap Bango apa gimana.
Black Sweet hitam manis anjing. Baru oke. Itu Bang. Rap Black Sweet. Ya. Iya. Gua follow lu dari lu 80 subscriber lu 80 lu rayain anjing. Thank you guys for 80 subscriber gitu. 80 subscriber lu harus inget tuh. Zaman dulu background lu Paris itu yang video tinta-tinta tuh. Tinta. Bilu, Gitu kan. Ganti terus versi alter ego dance-nya. Iya. Rap Rap Westwood. Westwood. Anjing. Ya. Lu ngapain sama Bisa Ian di YouTube. Eastwood? So ganteng ya. Ya kan Ian Eastwood, Rap Brian Westwood. Puspos kan. Iya. Terus tiba-tiba Terus. tiba-tiba ada masanya gue adalah diri gue sendiri. Iya. Iya kan, nggak mau disamain sama PewDiePie. Ah. Gue adalah Reza Reza Octavian. Octavian. Selalu pesan sama orang, lu jangan mau jadi gue, lu jadi diri lu sendiri yang baru. Lu tuh bertumbuh dalam diri gue, jadi lu harus terima. Ibarat kalau di sini ada segel, QB gue Reza Arab. Ekor satu. Ini nyambung nih dia nih, nyambung dia. Analoginya paham ya, paham. Oh iya, QB ekor satu. Black Sweet, lu main di Black Sweet ya. Terus tiba-tiba nih, ini gua nggak tahu kenapa tiba-tiba deactivate IG, Iya. rebranding Reza Octavian, mati jadi YB. Sampai sekarang gue masih bingung. Yorbe kan ikut Korea itu ya? Iya, enggak tahu. Iya, Ya. Yorbe aja. Oke, YB. Benar. Benar. Tapi di zoom coba W tadi. YB rap. Rap Yorbe. Rap Yorbe. Oh, pertama Rap Yorbe dulu. Rap Yorbe, Rap terus Yorbe dulu. rebranding lagi YB Rap. Gue YB pikir Rap. YB tuh karena Justin Bieber. Karena Oh, JB. JB. Tapi ternyata Tea. Yongbe. Yongbe dia. Oh, Yongbe. YB Rap. Terus itu tiba-tiba Naruto tiba-tiba Luffy anjir. Luffy sekarang dia. Kan namanya Luffy. Gue cuman takut salah dia salah pilih karakter sih. Tapi nggak apa-apa. Gue seneng kalau lu seneng. Kalau lu Nggak apa-apa. Iya, kita kalau lu seneng, Iyalah. kalau lu seneng, kita semua anggap lu Luffy. Oh, terus ada satu. Ini yang gue tahu dia gak suka. Apa? Ya. Gua, Eric Kolim, Reza Arab. Kolim. Ada satu scene dia bilang, gue mau lu lanjutin legacy gua berdua. Cheers kan? Set. Ya. Disamain sama Sabo, Luffy sama S. Ya S, Eric Kolim, Sabo, gue dibilang Luffy. Itu sebelum maraton tuh. Eric Kolim accept collab. Ini fanbase yang bikin. Gue accept collab. Dia nggak mau accept collab. Ternyata dia Luffy. Oh iya. Dia nggak terima. Nggak terima dia. Salah karakter ya, salah karakter. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi menurut gue kita lu Luffy. Berarti lu udah di titik yang dia mau ngapain aja lu terima kan? Iya mah. Iya kita senang kalau dia senang. Iya, itu aja Lu sebagai happy. Gua senang. kita udah sepakat apapun yang dia lakuin. Iya, Mas. Udah, selagi lu happy, ya kita support. Iya sih. Tapi gue yakin 10% kalau lu ngambek semua orang pusing. Lu mau jadi Casper besok juga boleh. Tapi I love you. Ini malam bakal tapi gue bener-bener mau nanya, reassemblance-nya lu ngelihat Luffy, kenapa lu seneng Luffy itu kenapa? Iya, kenapa Bebas. Oh, Luffy itu bebas. Terus panjang. Elastis. Panjang. Oh, elastis. Elastis. Oh, dia bebas. Terus kalau di misal di One Piece kan semua udah pada punya karakter masing-masing. Gue siapa? Gimana nih? Boleh dong. Siapa? Boleh dong. Tolong please. Iyalah. Karena kan Dia juga pengen. Goreng. Apa? Enggak, gua enggak. Gua mau. nih tuh 207 viewers, 207k viewers mau denger gue nih siapa? Lu tuh siapa? Enggak tahu. Lu gue nggak tahu.
Kalau gue milih Luffy juga gimana? Hah? Luffy ada. Oh kalau lu Zoro nih ceritanya. Zoro deh ceritanya. Dia Frankie. Sanji. Anjing. Lu siapa? Siapa namanya? Junbei dia. B. Lu? Bartolomeo. Mas Pet? Bro. Oh bro. Oh bro. Oh. Bro. Lu? Nah, ini agak ribet nih loh. Gak cocok sebenarnya Zoro. Dia Zoro. Lu? Bingung loh. Gitu. bingung dia. Dapat aja lo dia anginnya. Ini mainan dia nih. Anjing lo. Nanya, gue harus ribut. Kenapa? Ribut mereka, bang lu Mihawk. Mister Tu. Enggak, ada yang bilang gue Shanks. Oh keren sih Seng. Nyari yang ganteng. Tapi kenapa nggak milih yang ganteng? Kenapa nggak milih? Gue demennya Mihawk. Oh namanya Demennya Mihawk. Mihawk. Kata viewer gue Shanks. Ada yang bilang gue Cavendish, kata dia gue Cavendish. Cavendish apa ya? Ada. Oh ada karakter Ya, Cavendish. ada satu lagi Lau. Trafalgar lah. Ganteng semua, ganteng semua. Iya, ganteng semua. Tuh, mereka ribut lagi. Tapi lu nggak ada yang ribut. Gak ada yang ribut, kagak ada. Kagak ada yang ribut. Oh lu chopper. Terus gue binatang. Tapi kan gak ada yang normal di One Piece. Iya sih. Jadi gue Mihawk ya. Iya. Nggak, gue Shanks. Mainan di situ. Iya. Tapi gue seneng. Kalau nggak ada Luffy kan kapal berantakan bos. Betul. Iya. Walaupun Sanji? bego kan? Hah? Walaupun bego, Siapa bego? Luffy nih, walaupun bego nggak ada Luffy kapal berantakan kan? Luffy pura-pura bego. Luffy aja pura-pura bego. Luffy pura-pura bego. Aslinya dia weird dan genius. Bener lo. Iya kan? Jangan. Inline lo ini. Jadi sebenarnya dia pura-pura. Sebenarnya Teori dari mana nih? teori karena gue tahu dia jenius. Cuman ada beberapa hal yang saking jeniusnya dia kadang suka keblinger sendiri. Udah gitu aja. Tapi itu normal. Orang-orang jenius relate ya kan? Gue jenius. Gue jenius. Gue jenius nih. Siapa yang mau aku dirinya jenius kontol? Gue jenius. Gue dinama aja gue. Dinama. Untung gue tangkep lo. Untung tangkep gue. Kaget juga lu, gue ada lu kagetnya. Kok cepet lu? Si Bang makannya cepet banget. Dia udah ahli dia. Wah, siap. Iya. Jenius. Tapi lu ini sih. Tapi lu ya kalau disuruh pilih. Waktu itu gue tanya di season 1 episode 1. Lu milih maraton apa Weird Genius? Waktu itu lu gak jawab, lu jawabnya bercanda. Kalau maraton gede gue pilih maraton lah gitu. Gede. Kan gede sekarang. Iya kan waktu itu kan jawabnya. Saksi nih. Tanya lagi. Ya. Ntar Wes lagi yang jawab nih. Gue gak mau dijawab. Gak mungkin. Udah dijawab. Gue malas dihujat cok. Udah. Sorry chat. Gue gak mungkin jawab. Sorry. Gak ada gue. Jangan hujat gue lagi ngentot. Gue gak jawab. Jangan gue cok. Ngentot udah cukup gue dihujat anjing. Sama chat ini anjing udah. Kabar gede di bos dulu, Ger. Lu pilih mana? Lu pilih mana? Dalam segi apa dulu sih? Enggak deh. If it is a lifetime thing, lu pilih yang mana? Lifetime itu. Maksudnya ini misal ya disuruh kan kalau ditanya producering musik, lu bermusik lah, itu kan juga nggak seumur hidup kan? Ya itu kan satu. Lu kan maraton juga ini kan nggak seumur hidup kan? If it is a lifetime thing, lu selesain sampai akhir hayat. Buat gua beyond tuh sampai gua mati. Kalau gue disuruh pilih apa keluarga, terus ya gue beyond gitu. Oke. Maraton atau Weird Genius? Lebih gampang sih kalau lifetime thing ya. Kalau lifetime. Musik. Damn. Harusnya kasih ini loh, kalau misalkan lu cuma lagi ada badai yang bersamaan nih mas. Kapal. Terus lu cuma bisa selamatin satu. Damn. Misalkan lu selamatin WG. Ini pertanyaan-pertanyaan LDKS tuh. Benar. Lu di Maraton kapal aja. hancur.
Saat itu juga, tapi saat lu selamatin maraton WG hancur saat itu juga. Lu lebih selamatin siapa? Sering-sering dihujat cowok, gue cowok. Ayo we, jawab we. Gak mau, udah ngomong aja ngentot. Diam ya. Iya, gue diem. Pawang. Lanjut. Jadi pertanyaannya kalau selamatin WG maraton hancur. Kalau selamatin maraton WG-nya hancur. Iya, lu pilih selamatin mana? Nah ini baru, kalau lu bilang lifetime thing musik. Sampai merokok. Enggak, ini dulu deh. Bisa dijawab atau enggak? Hah? Bisa dijawab atau enggak? Kabar, dia harus bakar rokok, flip koin. Tanya ChatGPT dulu kan? Stop dengan ChatGPT. Lu tanya gua aja. Tapi Luffy nggak ngerokok tahu. Jadi seru kan ya, fresh. Maksudnya bukan berani. Lu selamatin mana? Ini gue nanya ke YB, gue nanya ke Reza Octavian, bukan ke Luffy, bukan ke Rap Westwood, bukan ke YB. Selamatin maraton ya. Damn! Tapi gue maraton. Kenapa? Hah? Kenapa? Yang makan dari sini banyak banget, Cok. Jadi lu sadar kan betapa dahsyatnya maraton ini? Maraton sih. Kenapa? Iya, yang makan dari sini banyak banget. Gak Tapi cuma lu berarti- nggak cuma yang sini, maksudnya Yang di UMKM lah apa segala gitu-gitu. Lu plan jangka panjang tuh, Cicak setuju. Cek kayak gitu, cek. Dia cuma cek aja. Bener lu. Kagum itu cicaknya. Iya. Sambil gini. Tapi berarti menurut lu kalau misalkan Virginius kapalnya wah udah lu biarin gitu. Akhirnya bubar, mereka bisa nyelamatin diri sendiri gitu. Ya. Bisa. Tapi kalau mereka semua di sini Bukan kan banyak yang gue bilang bukan cuma mereka di sini tapi banyak yang makan dari sini. Banyak orang. Siapa yang lu kira yang orang paling bangsat pertama kali keluar dari sini? Nah, itu pertanyaan nggak? Literally orang yang pertama, yang orang paling bangsat. Gini, enggak sabar dulu. Teman-teman, Sini dulu. teman-teman sini nggak usah. Siapa orang yang paling bangsat buat Indonesia Arab Dulu. yang bakal keluar di Nggak, gini, awal? nggak, Nah, beresin. bangun lo kontol. Sabar dulu, jangan. Enggak usah. Enggak, gue pengen tahu. Siapa orangnya? Nah ini orang pengen tahu nih. Siapa sih sebenarnya Mas Yip? Dia lagi. Dari 9 orang ini. Nggak usah selamat. Yang 9 orang ini yang menurut lo kayak, oh ini orang kayak nggak mungkin dah. Bisa di kapal ini terus. Ribet, Cok. Maksudnya? Iya. Iya nggak mungkin di kapal ini terus. Yang orang bakal di kick out gitu. Siapa yang bakal mengkhianati dia duluan? Ya. Itu pertanyaan dia begitu. Tapi lu juga, Chet. Coba, ini pertanyaan penting coy. Lihat dari Reza Arab dah. Nggak ada. Bohong ada. entot. Nggak ada. Masa nggak ada? kapten lo yang ngomong, Nggak ada. Kapten Monkey. Dan Tunggu lu- tanggal main berarti ya. Enggak ada, kalau tengah main enggak ada. Siapa yang main? Enggak ada yang main. Selamat ntar. Enggak, cuma nanya doang guys. Kok gue disalin lagi? Ya dong. Kayak itu LOS loh. Makanya jangan terlalu tiba-tiba. Enggak, Konsultasi dulu sama gua. Itu pertanyaan kritis kan? Iya. Tapi lagi Iya, nanya caranya. kalau- Ini lagi ngomongin Delivery-nya. Ya, kalau misalkan yang Delivery-nya. itu ini ya sorry. Delivery-nya aja. Ya sorry. Delivery-nya aja. Orang Sorry. terkejut. Sorry. Sorry. Tapi itu pertanyaan kritis gak? Iya, kritis. Tapi orang terkejut. Gitu. Sorry kalau emang nggak di situ sorry.
Udah tanya lain kalau gitu. Sorry. Enggak gitu ya guys ya. Pertanyaan dadakan aja. Dadakan aja. Kaget. Kayak mata Najwa aja ya. Oh iya. Pertanyaan kritis aja. Kritis. Lu dadakan. Dadakan. Sorry. Enggak gitu. Udah nembak dia. LOS gitu. Udah enggak apa-apa. Gue serem loh diserang kayak gini. Sih jalan-jalan yuk. Enggak ada. Naik motor yuk. Enggak ada. Aku udah ngajak naik motor tuh aman. Ayo naik motor yuk. Jalan-jalan. Salah, bodoh amat. Pertanyaan bodoh. Lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi. Tapi nih ya gue bener-bener kepo banget nanya. Apalagi Buat gua, Bion nih kan pertanyaan susahnya. Ini sebelum Bang Ibot nanya-nanya tentang gue ya. Sorry, lanjut. Kenapa ya? Nggak usah. Bang Ibot. Ketawa sisa. Belum habis. Saya belum habis. Masih ada vaksin nih. Ini belum habis. Cuma sedikit doang. Masa kan masih ada. Belum habis aja. Sari-sari masih ada. Sorry tuh boleh kayak gua. Sorry boleh. Bian. Entot nih. Habisin dulu yuk. Oke. Gini. Kan kalau buat gua pertanyaannya nggak ada pertanyaan ini gitu loh. Karena gua mau ngelakuin Bion sampai mati. Kayak after Bion tuh apa nggak ada gitu. Kalau gue nanya ke lu pribadi ya, sebelum gue nanya ke yang lain-lain. Abis maraton, lu kan maraton season 1 lu tahu akan ada season 2. Tahu. Iya kan? Iya. Season 2 kan lu tahu bakal ada season 3. Lu tahu bahwa oh ini bukan akhir nih. Lu tahu nih season 3 benar-benar batas dari lu gitu. Iya. Iya kan? Membatasi. Ya gue inget lu pas kita ngobrol sama Densu bertiga di depan. Ini batas dari lu gitu. Menurut lu pribadi, abis ini apa sih yang akan lu lakuin gitu? Karena buat lu tadi dari bukan filosofi ya, dari cara lu melihat ini adalah kapal yang besar yang banyak orang makan di sini gitu. Apa yang akan lu lakukan buat nyelamatin awak-awak lu semua yang di sini? Setelah ini selesai. Nyelamatin. Iya, maksudnya udah cukup. Nggak ada yang perlu diselamatin lagi. Oh gitu ya. Dan nggak ada yang menyelamatkan atau diselamatkan juga. Kan bareng-bareng. Jadi udah selesai. Selesai. Udah selesai. Ngomong-ngomong. Takut salah gue. Lu semua udah tahu bahwa ini bakal end udah gitu udah. Dari season 2 pun kita tahu. Kalau season 2 kan udah memang season 3 itu terakhir. Dan memang udah. Ya udah. Sedih nggak lu? Sedih nggak? Sedih tuh gimana sedih? mungkin pasti ada rasa kangen gitu nanti. Nantinya pasti ada rasa kangen lah. Terus cara lu nanti Kan kita masih nongkrong, Bos. yakin lu? Udah nggak mungkin loh nongkrong bareng lo kalau udah. Yakin lu? Yakin. Nongkrong kita. Kita aja udah Nongkrong. lo. Menurut lu? Menurut gua masih nongkrong. Maksudnya gini ya, bukan Nongkrong es apa nih? bukan yang kayak kita bersembilan ngumpul gimana, tapi enggak ada harinya ntar di mana kayak misalnya. Tapi ada yang terpisah kan di situ. Pasti ada. Iya, maksudnya mungkin ada saat bisa aja, misalnya di saat semuanya kayak lagi Pasti. ngumpul pasti ada menurut gua. Tapi dia nggak percaya kalau kita bisa. Iya, kalau menurut gua Kalau gua pribadi nggak yakin juga lu bakal pada nongkrong. Menurut lu gimana Los? Menurut gua Menurut lu gimana? Gua nggak di sini. Jangan ngarin ke gua ngentot. Nanya. Iya, nanya aja. iya. Kalau menurut gua sih bisa ya. Setelah season 3 ini ya. Nah. Mungkin gua nggak ngomongin frekuensi Iya. yang sering ya yang kayak Iya, seminggu sekali menurut gitu gua ya enggak gitu loh. Tapi tidak ada alasan kita untuk tidak nongkrong. Tapi tidak ada alasan untuk tidak nongkrong. Malah gue lebih percaya kalau gue pribadi nongkrongnya bakal jarang banget tapi kerja barengnya bakal sering. Iya, betul. Kayak misalnya bakal ada off kick tour yang misalnya ada yang manggil kita berbulan ngapain apapun itu ya entah brand atau Acara, entah klub atau kegiatan festival gitu. atau kegiatan kayaknya bakal lebih banyak dibanding nongkrong. Benar. Itu nongkrongnya jadinya kalau misalnya keluar kota kita jalan-jalan jadi nongkrong. Kalau gua nge-treat si Mas tuh sekarang udah kayak kakek gua aja. Kakek lu ya. Kakek. Jadi dia seneng kalau misalnya anak-anak ngumpul. Iya. Jadi itu pasti tuh ada di belakang pikiran kita, ngumpul yuk biar si Mas seneng gitu. Ini dari bukan biar si Mas seneng juga sih.
emang kayak dari sebelum maraton ada pun gue juga nongkrong di rumah dia. Iya pasti dia Kumpul rumah dia nih. dia tuh seneng kalau misalnya Iya. kita datang. Udah pasti ada hari-hari di mana dia juga Iya benar. kayak Iya. ger ya Tapi apa. dengan kaliber lu semua selesai, lu bayangin ya, lu pernah ngerasain season 1, kaliber lu bertambah, lu semua teramplifikasi, jadi orang yang baru, punya karir masing-masing, ya kan? Season 2, kaliber lu bertambah lagi gitu. Lu jadi orang yang baru lagi, lu jadi orang yang lebih top lagi gitu. Setelah season 3 dengan kaliber yang segitu, ini nih orang dengerin ngobrol tentang masa depan 200.000. Aneh sebenarnya. Iya sih, aneh sih. Aneh kan? Aneh. Aneh kan? Ada yang anjing Selos ngomong ini lagi gitu. Anjing kok Brevi ngomong ini lagi gitu. Kalau udah ngantuk-ngantuk ini jam 11:30 orang. Apa nunggu sparring ya? Itu maksud gue, jadi lu yakin semua pasti makan nongkrong? Gue gini misalnya gini ya, gue nggak bisa menjamin kayak misalnya bakal semuanya ada contoh nih. Ini yang menurut gue yang sudah pasti akan terjadi. Wah! Duduk. Anjing, Rese, sekarang rese. Cina jatuh cuk. Lu sini wae, lu munduran. Iya udah. Itu keinginan Amerika tuh tadi. Sekarang rese, entot. Misalnya kayak Oh, kenapa? Apa? Keinginan Amerika. Kaget. jatuh ini tidak jatuh gue tahu. Contohnya misalnya gini kayak Masa ditarik ya? Masa disenggol? Amerika susah-susah lu. Ya udah kiri dulu nih. misalnya nih gue Rebut Venezuela. ini menurut gue sesuatu yang akan terjadi nih. Misalnya kayak ada hari di mana Brevi ini akan manggung di Jakarta, di sebuah klub di Jakarta, anywhere lah, bisa di mana. Terus kayak misalnya Arab lagi kosong hari itu misalnya, terus kayak gue lagi kosong misalnya, ada tuh hari-hari di mana kayak ya udah datang ke tempat Brevi main, kayak gitu. Itu udah sering. Itu sering terjadi loh, bahkan dari sebelum maraton. Tapi kalau yang lain lagi manggung juga, Ya, entah itu karaoke. baru, ya itu baru enggak gitu. Aloy aja nggak datang ke nikahan gua. Wow. Manggung ke Sidoarjo, Purwokerto. Lu nggak salah seminggu sebelum los. Udah lah itu udah pernah kita bahas. Oh iya. Tapi gitu maksud gua. Tapi gini ya. Apapun yang terjadi setelah season 3, gue punya satu request, tapi gue yakin semua orang juga pada setuju. 480 orang ini pasti setuju. Oke. Lu bersembilan butuh punya satu karya yang terkristalize. Kayak orang lihat GGS. Jadi apapun nanti bentuk lu setelah ini, minimal kasih satu persembahan itu sih menurut gue. Dia kerja lah. Wow! Udah ada kedipan Haraheta. Pas banget Indomie datang. Aman aja. Jadi Baunya gila ya. gila. Orang-orang ini pada nakal ya. Oke, udah Bang. Lanjut dulu tadi mau nanya. Gue nanya-nanya, kalau gue suka nanya-nanya aja bang. Kayak lu dari kecil emang suka berantem apa gimana? Makanya makanya bikin tinggi. Iya. Iya. Gua wakilin ya. Iya. Oh suka berantem, Iya. tapi belajar bela diri. Gue mempelajari. Gue sebenarnya kalau yang paling banyak makan waktu gue tuh ya nonton gitu. Jadi selain dulu gue nontonin konten kreator, gue nonton combat sport gitu. Dari yang amatir sampai profesional. Pokoknya gue nih sampai di level yang nonton 200 perak gitu di YouTube tuh gue nonton juga gitu. Lu semua lu sikat ya? Iya, karena memang gue suka aja gitu. Los, gue lebih mau tahu ini Los. Lu dari awal konten, kan gue liatin lu ya dari awal lu main TikTok segala macam kayak gitu-gitu. Iya. Itu aim lu dari awal memang beyond atau itu terjadi by doing? Iya. Ini seru nih pertanyaannya. Jangan otak lo aja gitu. Gua ngonten dulu mau jadi TikToker nomor 1 di Indonesia. Pertama kali gua tuh 14 April 2020 gua ngonten pertama kali 20 konten, gua pengen jadi TikToker nomor 1. Jadi gua makanya relate banget gua sama Reza Arab. Energi dia dulu zaman orang masih ngitung-ngitungin subscriber. Itu tuh ada DNA-nya di gua gitu. Terus achieve
1 juta, gue 10 juta pertama di Indonesia. Reza nggak jelas nih. Ketawa sisa. Hei! Reza nggak jelas tuh, lihat. Ketawa sisa tadi. Lanjut. Orang gila. Tadi lagi ngobrol tarik dia masih ketawa sampai sekarang. Oh, udah. Lagi serius banget Pak Ersian. Masa ditarik ke bawah? Jelas ya. Gak masuk. Lu nggak jelas. Gak masuk. Lu nggak jelas lu. Nah, gua ada reason nih. Tuh kenapa dia nggak jelas kontol. Lu nggak jelas. Udah nggak usah. Lah, apa yang gua ngajak sama dia? Udah, Cela mau jawab. Sini Gua tanya ya, dulu. entot. Ketawain Cina jatuh. Cina jatuh. Astagfirullahaladzim. Kita gak Gua nggak ada lagi ngomong. gini serius tapi ditarik. Iya. Terus yang jatuhnya bersila. Iya nggak ada. Enggak dia no reason. Tapi jujur ya, lu mesti direkrut Donald Trump sih. Iya kan? Nih, 70 menit apa Presiden Venezuela diculik. Terus Iran dibom-bom. Iya di bom ya. Lu dengan satu move Cina jatuh. Cina jatuh. Anjir. Iya, tuh. Panggil WS, beri dia 1 tequila. Iya boleh, ayo Donald Trump. Cina ayo. jatuh, Cok. Otak-otak. Udah. Sorry, enggak ini terlalu berlebihan. Oh iya. Tapi emang beneran lucu. Iya. Lanjut saya Terus. Oh iya, lanjut apa tadi ya? Ulang, pertanyaan ulang ya. Oh iya, oh. nomor 1 tadi di Terus gua DNA. nomor 1. Terus gua 10 juta. Pertama tuh di Indonesia gue inget banget. Tapi abis itu gua lost. Rasa gua nggak ada Api lagi. Iya, karena anjir udah 10 juta gitu. Terus waktu itu tuh belum ada giveaway. Jadi gue mikir, Kompetitor lu masih jauh lah. iya nggak ada lah yang bisa balap. TikTok doang, TikTok doang dulu. Tapi kontennya banyak banget emang. Sehari 7 ya? Ah, lebih. Lebih dia. Dulu gue punya 3 akun, 3-3-nya gue kontenin aja. Rajin dia. Iya. Jadi gua clipper hidup gue sendiri itu dulu konsep clipper gua lah. 50 konten. Lu gila. Kurang lebih lah ya. Iya 50-an. Gue bisa 50 konten. Gua hari pertama 20 konten. Anjing. 20 konten sehari. Iya, 20 konten. 2020 tadi. 2020. Gue inget pokoknya dalam waktu 1 tahun itulah 2021 gue konten 14 April tuh gue udah 10 juta. Gue udah 10 juta. Terus abis itu gue lost tuh. Gue udah gak ada api lagi. Gue cari apa yang gue suka. Kenapa? Apinya hilangnya kenapa waktu itu? Iya, udah iya ibarat kata karena dulu gue mikir apalagi yang gue cari. Nah, buat gue waktu itu akhirnya dari situ gue belajar angka tuh bullshit, nggak ada apa-apanya. Terus angka tuh nggak bikin happy. Ketika udah Bikin. Sorry. Lanjut. iya jadi udah gitu doang gitu. Kontol. Tapi gue jadi itu karena gua aja. tapi gue jadi dapat pelajaran. Monyet. Bodoh. Tapi gue dapat pelajaran. Gua tuh tolol tapi kalau ada orang. Lanjut. Tapi gue jadi ada pelajaran itulah. Itu pelajaran berharga banget buat gue bahwa angka tuh semu nggak ada apa-apanya gitu. Lanjut akhirnya gue track back. Sorry, jelas. Akhirnya gue track back Jelas, apa yang aku memotong. Iya. Di tahap itu tapi duit kenceng. Di tahap 10 juta follower. kenceng. terus- Ya gue dulu nanya duit endorse aja dari dia, nanya red card ke dia. Tapi kok Dulu kehilangan- tiktoker bego-bego. Soal harga endorse. Iya soal harga endorse. Jadi gue nanya ke dia. Tiap minggu gue ke rumah dia. Berarti yang kau maksud kalau kehilangan spark ini bener-bener kehilangan spark gak ada tujuan lagi bukan karena Nah gue tuh jadi dari kecil bukan yang ya gue hidup cukup lah, hidup cukup. Old money nggak? Enggak. Gue hidup dari kontrakan ke kontrakan. Mak gue tuh. Tapi dari mak gue belajar bahwa hidup itu bisa dikejar gitu. Dari mimpi itu bisa dikejar gitu loh. Karena gue ngerasain dari gue TK ke gue SMA, hidup gue tuh berubah tuh. Jadi SMA gue baru pertama kali lah gue pas di titik kan dulu ada masanya gue hemat-hemat, gue keluar gitu nggak boleh jajan apa semua segala macem. Gue juga dari kecil tuh nggak pernah punya uang jajan kan. Terus
pas gue kuliah mak gue beli rumah tuh waktu itu harga 300 juta. Itu gue kayak oh ternyata hidup tuh bisa berubah gitu. Karena gue dulu jadi orang Cina kontrak dibully anjir. Cina miskin ya? Iya. Rasanya gitu ya? Enggak sih ya Cina ngontrak gitu. Ini Cina jatuh. Dia masih belum berhenti ketawa, Los. Udah, Los. Anjing. Tapi gue pengen lihat Luffy nyembur mie sih. Terus tadi habis kehilangan Sparks Nah, tadi. terus Habis kehilangan Sparks, kehilangan Sparks, gue track back apa yang bikin gue seneng. Dulu kehidupan gue cuma 2 nontonnya, konten kreator sama combat sport. Oh memang dari dulu lu nonton combat dari dulu? Iya dari Gua dulu. potong sampai situ loh. Iya. Cina ngontrak kenapa? Dibully. Karena- stigmanya Cina karena- tajir-tajir. Iya Cina mestinya tajir, terus punya rumah, punya Semua toko. Cina gitu lah. Terus Dibulinya komplek gua Cinanya nggak banyak, ada orang Cina tapi jomplang. Terus gua gitu gitulah hidup sama ini kan orang-orang lokal. di bumi. Iya gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya gua ini apa namanya track back yang gue suka. Terus gue tuh dari situ gue ngenalin diri gue sadar bahwa apa sih skill satu gue gitu. Skill satu gue tuh nulis sebenarnya. Nulis tuh. Nulis sebenarnya. Nulis apa? Nulis. Jadi gue tuh cukup artikulatif dalam mentranslate otak gue. Iya nulis, gambar, ngedit, foto, video, Enggak grafik gitu. nulis apa namanya kisah atau gimana? Karena dulu salah satu cita-cita gue juga nih, pas gue konten creating, terus terinfluence Chandra Leo dan lain-lain, gue dulu pernah mau jadi apa namanya filmmaker. Jadi gue ngedalamin itu. Terus dulu kan belajar ngulik-ngulik gue. Jadi sebenarnya hard skill ini tuh kayak megang kamera, campers dan lain-lain, ngedit itu tuh ilmu yang berkembang gue ngeliatnya. Dasar paling sederhananya adalah nulis. Karena ada satu hal yang gue pelajarin. Ketika lu mau menjelaskan sesuatu secara deskriptif, misal warna, lu nggak bisa Langsung, terus orang ngerti iya, hijau iya. gitu. Lu harus ngomong hijau. Semuanya tuh Dengan pakai garis, alfabet, iya. pakai tulisan. Jadi gue tahu bahwa semua imajinasi itu bisa dijelaskan pakai tulisan. Gue kenapa tahu gue bisa nulis karena satu hari gue itu misal gini, 50 konten biasanya 3-nya gue skip. Tapi semua kontennya tuh gue tulis. Gitu. Reza Arab lo satu bangsat gak? Bangsat. Bangsat Reza baik gak? banget. Coba kayak misalnya citra dia gitu bangsat gak? Citra dia. Iya, kayak di lu gitu. Kayak lu ngeliat dia gitu kayak bangsat gak? Kayak Dia bad boy tapi vulnerable. kenapa gitu? Kan dia bangsat. Reza Arab Otomen, gamers ganteng idaman, fak pencitraan. Kayak ngomongnya fak-fak gitu anjing. Nah, Iya. iya makanya di saat itu udah ada Reza Arab belum? Gue dari gue belum 10 Nah, juta itu. udah ketemu Reza Arab. Oh, Sini gua nggak ngerti, we. nggak ngerti dia apa yang topiknya ngentot gak jelas. Ini kok goblok. Kok nggak jelas? Nggak jelas nih. Makanya di saat itu ada Reza Arab gak di situ lo? Udah ada di zaman lu? Ada dulu. Dia Berarti ada- salah satu orang yang pertama kali ngabangin gue lah. Oh. Skill 1 nulis. Kayak satu gue nulis. Terus sadar tuh. Gue sadar karena ya itu kan maksudnya gue sebelum bikin video kalau gue bikin skit apalagi kan shot per shot gue harus tulis. Iya betul. Gitu. Terus Anjing, lu tulis tuh ya? gue tulis Anjing. Scripting sendiri berarti nge-script. scripting ya. Akhirnya setelah gue tahu gue itu gue akhirnya belajar yang namanya decking. Oke, Deki. Decking. Bikin tag sendiri. Bikin tag sendiri. Jadi dulu gua pas SMA terlebih lagi ya. Sebelum YouTube boxing, gua tuh nontonin banget Undisputed Run-nya Anthony Joshua sama tahu, lu tau kan? Iya, iya. Sama Canelo Alvarez. Anjing dua tarung gila. Ada satu hal yang bikin gue pelajarin itu, ada satu promotor namanya Eddie Hearn. Dia anak promotor terkenal. Terus punya matchroom boxing tuh. Dia itu pernah menuhin O2 Arena. Oke. 90.000 orang. Kalau dipindahin ke GBK, 2.000-nya di luar. Oke, full ya GBK ya. GBK 88.000. O2 Arena 90.000. Nah, itu orang Inggris yang bisa menuhin O2 Arena by sales itu dikasih gelar Sir. Pas gue nonton itu gue ngeliat anjir. Kok bisa ya orang
Ini promo ini cuma 3 bulan sebelumnya nih. Dikeluarin poster gitu, Anthony Joshua lawan siapa, Klitschko gitu misalkan. Terus tiba-tiba penuh. Buat gue itu keren banget. Ya. Terus the idea of Sir itu, gue akhirnya gue nulis combat sport tuh apa, terus kayak gue apa yang gue mau bikin di Beyond gitu. Jadi gue pas lagi itu pertama kali gue muncul, gue mau jadi Luffy enggak bercanda. Gue mau jadi promotor gitu. Gue mau jadi promotor gitu. Jadi kalau Terus, gue tanya ini kesampingan ini, sorry ngekat ya. Enggak, lo ini mau buat Beyond ini sebagai combat sport yang kayak mau nyebawanya ke boxing atau kayak ke martial arts sebenarnya kayak Ini awal udah. yang Di awal kan udah, ya tapi visinya visi gua real nomor 1 ya, kalau dijadiin satu kalimat, gua mau Indonesia jadi hub and hub combat sport di Asia dan Beyond leading it gitu. Oh, jadi nyawanya. Ya, jadi kalau satu-satunya yang punya jabatan itu di dunia cuma Las Vegas, Oke. fight capital of the world. Iya, tapi memang Asia nggak ada. Nggak ada, anjing. Identitinya Nggak ada, terpecah-pecah. Kenapa di Asia? Tapi gue udah analisa kenapa Asia itu susah nyatu. Karena language barrier. Oh iya. Aku pernah bahas. Iya, karena language barrier. Jadi orang Amerika, Inggris, Eropa itu hampir semua second language-nya itu Inggris. Jadi mereka tuh ngerti banget Inggris lah. Solusi dari lu? Gue bikin atlet-atlet bisa bahasa Indonesia nanti. Tapi gue belajar juga, gue lagi belajar Tagalog. kebanyakan dari mana? Kebanyakan dari mana tuh? Orang-orangnya? Thailand atau Filipina atau ada apa? Nantilah next. Boleh. Dari situ lu mulai menulis apa yang lu pengen bikin. Akhirnya pengen jadi lu promotor. tulis, akhirnya lu mau jadi promotor itu lu tulis semua. Gue tulis, terus gue bingung dong, gue dari skit komedi gimana caranya gue transisi ke combat sport. Gue bikin satu IP, jembatannya itu pukulan taekwondo bumi. Itu nyantol banget tuh. Iya. Pakai alat ini ya. Itu buat jembatan lu dari apa kayak komedi Iya. mau masuk ke combat Bridging-nya sport. lah ya. Iya, jadi gue dulu komedi dan challenge lah, karena gue dulu punya ada namanya TikTok versus COVID, itu gue bikin challenge gitu. Challenge terus orang donasi ke kita bisa. Gue ada 3 kali lah bikin donasi, TikTok versus COVID, TikTok bantu Mas Amba, sama 100 pasukan botak itu buat kanker. Donasi. Kalau maraton mau donasi ke kanker, gue masih ada wallet ya. Berapa tuh? Adalah lumayan. Tapi dengan lu yang nama lu segede ini di dunia entertain dan bisnis lu segede gini yang sekarang, lu lebih pengen dibilang bisnismen atau konten kreator? Nah, atau ada satu hal Oke. yang menurut gua orang tuh pusing. Orang lagi bercita-cita kebanyakan pusingnya. Orang tuh terlalu terpaku sama label. Gua jadi gini lah, kalau Reza Arab dipanggil apa? Musisi, bikin musik, streamer, nge-stream, Arab. gamer, Iya, ganteng DJ. idaman, sutradara kan banyak. ribet kan. Iya. Ya dia dipanggil Reza Arab aja. Kalau gue lebih mau dipanggil ya gue selos aja gitu. And doing my thing gitu. Karena ribet menurut gue kalau orang tuh mau dibatas-batasin label-label DJ dan lain segala macam. Kalau menurut gue ya kalau gue lagi nge-DJ lu panggil gue DJ-nya di situ ya gue DJ. Oh, sesuai porsinya lah, sesuai Iya, tempatnya. pas Oke, lagi oke. di tempat aja gitu. Ya kalian sekarang lagi jadi streamer. Gak ada yang nge-DJ di sini. Ya. Gitu menurut gue. Karena label itu bikin pusing. Banyak orang tuh kan Cicak aja Setuju lagi dia. setuju lagi dia. Gitu. Jadi buat kalian semua yang punya cita-cita nggak usah terpaku sama label, karena banyak orang tuh label pinter, label ini, label gitulah ribet. Menurut gue ribet. Kayak orang punya cita-cita, ya anggaplah apa ya, gue takut sensitif ngomong. Musisi misalnya. Aman. Menurut Celos. Ya bisa gitulah gitu. Semuanya aman. Celos. Ya gitu. Jadi menurut gua banyak orang yang patah jalannya karena label. Karena label. Di labelin apa gitu ya? Misal gue cukup beruntung, gue punya fans garis keras lah. Begitu juga Bang Arab gitu ya. Gue ngerasa badai-badai yang gue lewati nih, kalau fans gue nggak kayak sekarang gitu ya, fans Beyond, fans gue mati gue fix. Karena gue udah lihat orang berjatuh-jatuhan di titik teratas cuman karena kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan kecil digede-gedein atau kesalahan gede beneran gitu.
Dan banyak yang nggak bisa revive cuman karena label menurut gue. Ya kan? Misal dia dulu adalah gamer, dia drop, dia nggak bisa revive lagi karena dia terpaku gue gamer, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Menurut gue. Dan padahal ada jalan lain. Manusia ini kan hobi bisa jadi kerjaan, apa bisa jadi kerjaan. Udah satu dimensi lah. Iya, kalau orang terpaku label tuh ya susah gitu. Dan menurut gue tuh beruntung banget punya fans-fans gue. Beruntung. Karena gue kayak terakhir gitu ya, Desember terakhir gue Beyond 6. Menurut gue itu gila, gue dihujat 2 negara. Gila, udah internasional, Cok. Kacau. Malaysia apa segala macam. Wah, gila. Tapi survive, gue bilang. Iya, Wah, itu lu gimana dahsyat. cara Fans survive? gue dahsyat. Gila sih. Sampai sekarang gue sampai bingung. Orang kan Clipper streamer banyak yang dibayar gitu kan. Clipper gue nggak dibayar. Terus mereka kayak solid banget menurut Berarti gue. murni. Iya, dan itu menurut gue gila sih. Tepuk tangan buat fansnya saya. W, fans Beyond. Fans Biannya. Gila. Tapi gue bersyukur. Jadi kayak gue tuh nggak pernah nyangka punya. Karena banyak orang yang angkanya banyak pun fanbase-nya nggak tahan badai gitu. Betul. Maraton top. Gila, lu mah gila pada. Kacau. Siap gerak. Fans Kacau, lu. Bang. Kacau. Ada satu hal yang gue lihat dari lu juga kan, mungkin ini yang diajarin sama Mas juga kali ya. Apa tuh? Katanya apa kalau bikin karya, bikin apapun semua mesti genuine, mesti pakai hati. Dan kalau misalnya kita kerjain dan kerjaan apapun itu dengan rasa genuine dan tulus, Iya. itu bakal nyampe sama yang penikmat karya. Setuju. Dan itu mungkin yang dirasain sama penonton Bio. Ya, nyampe kok. Beneran. Nyampe. Ya, makanya gue bisa kayak anjing lu sehebat itu gitu. Karena Tapi- nyampe apa yang lu inin. Tapi kalau gue dibilang hebat sih, menurut gue tetap, menurut gue di umur gue ini Anjing, lu mau berapa sen? 26. Anjing. 9 ya. Enggak, gue dikasih kesempatan. Gue dikasih kesempatan tuh sama Tuhan aja. Karena gue nggak tahu ya ini bisa amit-amit gitu ya, diambil atau dikasih. Iya. Cuman buat gue jadi ada satu pemahaman ya. Ketika gue lagi spiritual journey tuh, misalkan gue lagi kenapa gitu ya, pokoknya Tuhan tuh kasih spiritual journey di berbagai kesempatan lah. Mungkin lu kemarin ngerasain juga. Bahwa manusia itu dikasih kesempatan pada saat itu sesuai kapasitas. Jadi gue di kapasitas kayak gini, gue merasa gue terenyuh. Oh ya Tuhan berarti anggap gue mampu. Iya. Sama lu juga semua di sini. Benar. Bener-bener kayak jadi nggak ada yang bukan sulap bukan sihir. Kalian semua Bener-bener di sini kayak tuh bener-bener. di luar kekuatan manusia lah yang lu bisa membuat lu kayak seperti ini kan. Itu juga gue setuju karena nggak make sense buat kayak bisa dapet viewership seperti itu, cuan seperti itu. Karena gue nggak pernah ngebayangin dulu gue ya punya duit 100 juta ya gue nggak kebayang. Beneran gue. Jadi gue nggak. Cuman waktu itu gue gimana caranya bisa survive aja Beyond. Jadi gue Hail Mary move aja. Aku mau nanya Los. Nah, tadi kita track back pada saat kau kehilangan spark, habis gitu kau mulai ngebaca diri sendiri. Itu treatmentnya gimana? Yang akhirnya nulis? Oh nulis. Ya, Gue ada satu kebiasaan yang menurut gue bantu gue banget. Otak kan berantakan ya. Otak kan gak teratur. Sedangkan manusia itu mengerti kata-kata deskriptif gitu. Oke. That's why orang kalau lagi dengerin orang mabok kadang suka nggak ngerti kan. Lu setuju kan? Iya. Ah. Jangan jadi orang mabok. Kayak Giri gitu jangan. Ya, lanjut. Orang tuh ngerti kata-kata deskriptif gitu. Jadi misalkan gini, gue selalu punya kebiasaan. Misal gue ada masalah, anjing, gue ke donder, ke kondem gitu sama masalah yang ada di hidup gue. Gue tulis tuh 1 masalah gue apa, 2 masalah gue apa. Ya. Oke. Dan dalam pengalaman gue nggak pernah masalah gue lebih dari 1 lembar. Jadi ya elah selembar doang kita selesai satu-satu gitu. Anjing. Gila. Paling banyak 5 lah. Iya. Gitu. Gila, Dan itu kalau ada di pikirnya depan gila, mata. ya. Jadi ada di depan mata gue. Enggak, maksudnya itu real loh. Iya. Real. Maksudnya masalah kalau lu tulis, masalah lu tuh lu listing. Kayaknya Nyampe udah selembar. selembar lagi. Sampai selembar maksimal. Itu maksudnya visualnya ya harusnya Tuhan lebih kuat dan lebih power dibanding Iya. masalah ini doang. Gitu. Iya, Itu jelas. jadi pas gue udah nulis itu journaling, part of my journaling gitu ya. Jadi kalau pas gue tulis matilah nih masalah gitu. Nah gue bersyukurnya gue tuh punya hunger yang gede, Hunger lu gila. yang gue
apa namanya? Mungkin kalian semua bilangnya alter ego kali ya. Gue bilangnya my higher self. Higher self gue itu yang killer instinct, yang apa gitu. Jadi yang ketika gue yang versi lebih gilanya lah. Gue yang versi lebih gila ketika ngelihat masalah yang udah gue tulis itu. Anggap yang tulis gue yang versi lemah gitu ya. Mati lu masalah ini, mati. Ada faktor cewek nggak sih dengan kayak lu sekarang? Tapi setuju. Nah itu deh. Bini. Jadi gini, mak gue ini adalah yang paling sawan melihat bisnis gue. Jangankan mak gue gitu. Lu Ameriko Lim yang orang gila aja ngomong ya maksudnya lu ngomong bukan cuma di podcast gitu. Lu bisa PC kalau lu lagi panik sendiri ngelihat gue diapain gitu kan. Ya abang yang baik lah. Mak gue apalagi dengan semua badai-badainya dan lain-lain. Buat gue apa ya? Kalau guanya gak bisa ngeyakinin ya, gak gini. Jadi gini, kalau misalkan orang terdekat kayak emak gua aja gak support gitu ya, ya gue bingung. Tapi gue akhirnya punya satu mindset, satu orang aja support gue nih cukup, selesai nih semua gitu. Dan itu orang yang pertama support tuh Orang tua. bini gue gitu, yang bikin akhirnya emak gue tuh bisa rela lah gue bisnis kayak gini. Karena bisnis kayak gini tuh keras. Gila, keras banget coy. Keras gue akuin keras. Karena apalagi orang tahu sekarang ada duitnya di situ. Anginnya juga Parah anjing. Ya for a very long good years Anjing. orang nggak lihat ini ada uangnya gitu. Gue ngobrol sama promotor besar gitu ya, misalkan di Jepang, di Thailand, meeting lah. Mereka tuh nggak percaya bahwa pay per view tuh bisa ada di Asia. Nggak make sense. Ya mereka bilang GDP kita nggak cukup, kebiasaannya orang bajak ya. Gue bilang Berdasarkan ya bajakan pembajak gitu ya udah dari zaman dulu. Kalau misalkan nggak ada pembajak nggak ada Indonesia. Iya. Kan kudu diketemuin dulu sama Genghis Khan. Benar. Iya kan? Benar. Nggak ada Itu Amerika real, kalau real, nggak ada coy. Christopher Columbus. Anjing itu gue bisa jabarin ini. Ya emang semua ini mulainya, penemuan ini kan mulainya dari pembajak. Jadi Benar. Itu real. ya ngapain kita takut sama pembajak, jadi Betul, hajar betul. aja gitu. Termasuk sama ya? Hah? Yang kemarin soal Pembajakan. itu. Ya itu kalau Tapi dari gua ini selesai kan akhirnya kan? Udah selesai kan? itu baru yang episode 1. Banyak lah, setiap ini ada kasusnya pasti naik. Belum lagi waktu itu kita teleponan ya. Itu kan tidak bisa dibahas di sini ya. Nggak bisa. Nggak bisa, tapi Baik. itu gila. Iya. Itu kalau gua ambil mati gua. Untuk gua dengerin dia. Ada satu momen itu, wih gila. Itu gila. Itu gila itu. Itu gila. Kepo. Cuman umur ngaruh nggak sih? Sebenarnya umur ngaruh sih untuk kayak kasih tahu orang. kalau jelas Ngaruh nggak sih? kalau jelas Ngaruh. pokoknya Ngomong gua sukses itu cuman pengalaman hidup ngaruh Itu sih. sih Ipon bilang gitu. Iya. Jangan. Karena bahaya. Jangan, bahaya banget beneran. Oh parah. Jangan. Sumpah itu, aduh. Karena gue curhat bukan cuma ke Bang Arab kan. Gue curhat ke orang lain gitu. Jadi gue galau, anjir ikut yang mana ya? Untung gue ngikutin dia. Kalau gue nggak ngikut dia, mati gue. Beneran ini gue. Gila. Real. Pusing. Jadi gue, ya kalau dibilang, gue kalau nggak ada Tuhan nggak akan bisa. Jadi kalau gue ngeklaim, oh ini karya gue gitu, atau ini karya tim gue, enggak sih. Karena gue rasa, gue bahkan sampai pernah ngerasa gini. Menurut gue kata Beyond aja tuh orang mesti bisa pikirin. Iya, Beyond. kenapa tuh? Kenapa? That's why Beyond loh, bisa buat. Gitu. Atau kata kick striking Iya. tuh mestinya orang bisa kepikiran nih. Tapi gue ngerasa hikmat itu ditaruh di gue persis. Terus bukan cuman gue dikasih lihat, tapi yang lain dibutakan. Anjing, dalam tuh. Dan maraton juga begitu. Ditaruh persis hikmatnya. Dijot. Ditransfer. Dengan platformnya Mas. Dijot. Jadi gila dah. Karena kalau ya gitu, menurut gue ini masterpiece jadinya jadi segede gini gitu. Dan karena saling percaya jadi Nomor 1 di Indonesia, Cok.
Lu cari social blab, gue udah cari anjing Marap tuh nomor 1 anjing. Di dunia, Literally nomor 1 ini. di dunia. Wah gila cok. Gimana pala orang gak dongak ngentot ngeliat Gary yang dulu gimana sekarang dongak. Susah. Lu kadang rese, lu kadang Enggak, gue rese. Nah, suka. Gue bawain Gary hadiah. Apa? Ada. Bentar. Cuma kalau pala Boxing challenge. Ini gue masih ikutan ya. Boxing. Iya. Nih, kalian semua berjejer, pakai glove kanan kiri, pukul perut mas orang yang di sampingnya. Nanti yang juara satu dapat apa? Kan kamu punya challenge kau. Iya. Cara dapat juara satu di mana? Misal, contoh, ini gue pakai. Nggak ngerti gimana konsepnya dulu. Iyalah, ini jadi atlet terkuat di bumi. Itu opening clippernya. Jadi gini, misal, ini gua sama Mas P nih, udah 2 orang terakhir. Dia pakai glove, gua pakai glove. Terus gua, masih kuat, Mas P ke aku. Sampai ada yang nyerah. Tapi udah 9, makan aja. Jadi yang towin. Belum tentu. Pakai ini kan? Enggak. Oh, muntah gua. Lu nggak pakai apa-apa? Muntah klip gak sih? Enggak salah. Ayo. Kita jujur kita lu pasang-pasangin buat sparring atau mending itu. Pasang-pasangin buat sparring. 2 orang. Ya Andre. Tapi Pakai ini kan? aku mau nanya dulu. Pakai cover kan? Enggak. Oh gini, bikin 2 tim. Bikin 2 tim. 1 orang bilang 1, 2, 1, 2. Nanti 1 punya timnya sendiri, 2 punya timnya sendiri. Kirim 2 orang. Ini kayak kalau misalkan zaman dulu gue sekolah. Aduh, kata enggak gua anjing. Kalau zaman dulu gue sekolah. Ini bilangnya partai. Ntar aku mau nanya dulu nih. Iya. Kau kan ahli dalam bidang gini ya? Worst case-nya apa? Gak ada. KO. Muntah. Worst case-nya muntah doang kan? Ada Kozek jadi wasit, tenang. Kalau udah KO dipisahin. Worst case-nya muntah doang. Iya. Ini kita Ini nggak ada setiap ada pukulan telak dihitung 1, 2. Kalau dihitung 3 kali kak. Celos, nggak ada pelindung. Gak usah. Pakai headguard. Oh, kita boxing? Iya. Kan mikir pakai kepala. Berhitung dimulai ya. Berhitung dimulai. Apa lu nggak mau pisah-pisah ya? Jadi yang kayak misalnya kayak Ya, biar imbang, biar imbang. Lu Lo aja yang misahin, biar imbang. Gak usah 1, 2 aja. lu aja yang tentuin. Siapa lawan siapa gitu udah. Wih udah lepas jam sama Wuk nih. Ayo. Lo ya pisahin, siapa ya? Lu tentuin. siapa? Pokoknya yang penting Aloy sama Reza Arab kepisah. Sisanya yang tim Arab mau ke sini. Oh, kalau pilih anak. 5 orang, pilih anak. Nggak bisa. Pilih satu-satu. Ayo. Pilihin aja. Nah itu tuh udah. 1, 2, 3, 4. Ayo. Jangan hitung ya. Jangan. Mas sini. Udah nih 5. Ya. Udah nih. Yang gede satu-satu kan? Lu sini ya. Iya. Boleh pukul gua. Ini nama timnya siapa? Iyalah. Ayo. Pasang-pasangin lu mau sama siapa? Gua berat badan paling masuk sama Yuka. Iya. Ya apa? Oh enggak. Lo sama Mas P. Lo sama Mas P. Aloy sama Arab. Yang sebadan bro. Iya. Ini aku sparring gitu. Pasti Iya. Pukul aja kan. Ibot lawan Aloy. Pukul perut terus. Gary lawan WS. Iya. Kata lu. Oh iya. Yuka lawan lu. Gua main. Yakin. Nggak usah pingsan. KO kita KO. Kita. Oh lu maunya di sini? Ya udah di sini. Nggak tahu, nggak ngerti. Yuka sama Brevi berarti. Ngapain sih? Lu ada perebutan tak? Apa fight? Gua itu udah ada. Gua sama Yuka harusnya. Enggak. Ya berarti bisa. Ya lu maunya sama siapa dah? Udah cocoknya gua mah. Udah gua sama Ibot gak apa-apa. Oke, langsung aja. Lo sama Bang Arab. Tet. Ya. Oke. Ini siapa? Gua punya. Ya. Kok lebih satu ya? Wes nggak usah anjing. Iya, ada gua sama Gary udah. Lu enggak kena. Enggak lu sama Bang Iko berarti. Ya dah. Lo sama Bang Picong. Ya kan?
Yang belum dapat pasangan siapa? Gua mau Yuka. Dia main bot. Oh iya. Lu sama Mas Tepe berarti. Oke, ayo. Kita masih apa ini? Gimana? Apa Jot? Hah? Gue lupa nih. Gue berdiri. Coba berdiri. Stop bergerak. Bergerak. Enggak majot. Lu lawan siapa? Ya nih. Nah. Lu sama siapa tadi? Belum ada. Sama Niko berarti. Masih satu ya? Sama Niko berarti. Ya ayo gua mau Max. Oh yaudah, lo sama Bang Niko, lu sama WS. Kalau nggak ganjil. Terserah. Oke? Ya jangan pukul lo, terus dia pukul gua kan. Bisa kan, nunggu minum. Iya aman, gua minum lagi. Kocek wasit. Ini wasit tersertifikasi. Aman. Lepas ini. Gua nggak ikutan kan. Share guys. Ini wasit ya. Oke. Match pertama. Gak bisa kalau pakai ini. Mas P lawan Yuka. Lawan Jot. Ya, ayo. Udah, yang Tentuin siapa yang mukul duluan siapa? pukul-pukulan sparring apa? Sparring lah. Beda. Sparring betul. 2 menit. 1 menit aja, 1 menit. Aku lihat contoh dulu deh. Jangan aku. Oke, sambil. Lihat contoh. Iya. Jangan aku dulu, jangan aku maju Lu dulu. aja tidak. Boleh 1 menit. Lu sama Picong ya? Ayo, sudut merah. Oh, face off. Sini face off dulu. Si Brevi dulu, Brevi mah. Ini kita pakai pelindung. Mau sosok timbang badan dulu nggak? Boleh. Ya. Mana ya timbangan? Nah, seru nih, jadi clippingnya rame. Yang rapi ya, biar yang masuknya keren nih klipnya. Tolong ya clipper Bion ya, ini klip yang bagus, yang sinematik. Pakai sempak doang nih. Masa sempak doang? Enggak, udah pakai baju aja. Oke? Mau lepas baju nggak? Biar keren. Oh, lu duluan. Oh, nggak usah. Siapa lawan gua? Angkanya. Oh, iya. Oh, lu duluan. WS 78,4. Coba lagi. Gak mau mati sama gua ayo sini. Kok call out? Iya. Oh, lawannya. Lawan lagi ya. Lawannya. Ya. Mau ketemu sih dia. Udah. Iya, kita lagi. Lawannya. Jerry Ang. Ayo, stepping to the scale. Terlihat kurang semangat. 83,1. Ini bagi lo. Oke. Oke, lanjut. Partai kedua. LU 52,5. Lawannya Mas P. Oh, aku lah. Lawannya Aku. Oh, lawannya Ibon. Masih maksa nih orang. Pengen banget lu dia. 63,4. Oh ya, pose dulu. Wah. Woi, beda 11 kilo gitu. Wah. Gini, posnya bebas. Ya. Oke, udah. Lagi, lanjut. Mas, ayo. Beda 11 kilo. Dierison 55,5. Pose. Parah ke depan parah. Boleh dong kan. Wey. Ayo, lanjut lagi. Mas P. Yang itu pergi dulu. Pinggir dulu. 58,2. Let's go. Anjay. Lanjut lagi. Siapa lagi tadi yang belum? Pico. 65,3. Udah. Lu pinggir dulu. Lanjut, siapa tadi yang belum? Saya. Mr. Bang Aloy 64,5. Iya. Wilson Renaldi sini. Reza Octavian Let's go. 65,4. Kayaknya Luffy sekali ya. Nico. Over. 81,6. Udah semua? Nggak siap anjing. Udah semua? Petinju manis lah, boleh petinju manis.
Oke. Minjem aja mah boleh, Bray. Udah. Fight pertama tadi jalan. Lu aja. Nico lawan Brevi. Ayo sini. Face off dulu, face off. Face off aja, nggak usah pakai glove. Fighter. Face off. Kalian akan bertanding dalam 1 ronde 1 menit. Kalian di depan kalian akan ada orang yang mengambil mimpi kalian nanti. Kasih yang terbaik. Kasih tahu bahwa latihan kalian itu tidak sia-sia. Siap? Siap. Oke. Persiapan. Wasit. Pertama. Lah ini nggak pakai pelindung. 1 menit ya. Niko bisa. Pakai headset. Masa lu ke Niko gue ngobrol tuh? Gak usah nih. Udah sempat karena yang lagi yang ini. Sehatnya kalau Anjol. Ya udah, Aku lawan di bawah. Ini paling benar aja. Iya. Anjing mah petang ujang malah yang begini. Bukan yang begini ya. Antingnya Timer dong. Timer ya, 1 menit ya. antingnya copot dulu. Antingnya boleh putar. Serius. Gak enak. Apa yang begini ya? Ada bel gitu, ting. Ini ada bel katanya. Ada mana ya? Oke. Gua jadi timekeeper. Mana sini? Timekeeper sini satu lagi. Belum pakai headset ya? Lu jadi komentator juga ya? Ya. Sini lu semua sini aja udah berubah. Oke guys, pertandingan akan dihelat 1 ronde 1 menit. Hati-hati ya. Setiap pukulan telak akan dihitung 10 detik. Jika tidak bisa melanjutkan pertandingan akan dinyatakan TKO. Oke? Timer siap, timekeeper? Siap. Medis siap. Nggak perlu medis lah. Itu. Ini hati-hati takut sobek. Nico lawan Reddy. Lu udah siap? Jangan terketelan. Takut ketelan. Iya. Plastik jorok anjing. Yang pakai anti paru lepas dulu ya. Jangan main di pinggir ya, jaga ya. Hati-hati nih, sandung. Next fight, persiapan Gary lawan WS ya. Oke, terakhir ya. Gary WS. Sakit nggak? Bukan di berasa sakitnya ya? Coba ya. Oh, sorry ya. Ya, Enggak, itu pelan banget. Mau cobain kencang banget. Aman ya. Siap ya? Anjing. Oke. Let's go. Pertandingan ini akan dihelat 1 kali 1 ronde. Pertandingan ini tidak memperebutkan apa-apa dan akan dipimpin oleh wasit Zakaria Pasaribu. Komentator ya. Fighter. Ikuti perintah saya, jangan pukul kepala belakang, jangan pukul kemaluan. Oke? Let's go. Main sportif, oke? Oke. 1 menit ya. Siap. Oke, ready? Mundur. Ready? Biar nggak gerak-gerak. Baik ready? Box! Ada hook di sana. Terlihat Niko mendominasi di ronde ini. Oke. Sebuah pukulan telak dari Niko. Dapatnya hitungan. Betul. Hanya jab dari Niko membuat Brevi sempoyongan. Wow. Brevi masih kuat tuh ternyata di ronde ini. Akan melawan. Betul. 15 detik lagi. Wow. Terlempar tuh. Nampaknya Niko mengeluarkan tenaga dalam dari hook tadi mengenai Brevi. Cukup keras tadi. Angkat dulu, Bos. Pertandingan ini dimenangkan oleh sudut merah. W.
dimenangkan secara TKO di ronde 1 detik ke 50. Next fight akan ada pertandingan ganas ya dari Thierryson melawan Yuka Theo. Pertandingan ini adalah pertandingan di berat badan 55 kg. Mereka semua sudah latihan selama 2 menit. Persembahan mereka ini diberikan untuk semua fans-fans maraton yang ada di seluruh Indonesia. 208.000 mata memandang mereka di sini. Pertandingan mereka akan dihelat selama 1 kali 1 menit. Dan juga, tidak turnamen. 1 kali 1 menit dan orang yang dapat pukulan telak dan tidak bisa menyebutkan akan dinyatakan TKO. Fighter-fighter sekarang sedang mempersiapkan dirinya. Kita akan lihat. Oke, terlihat kedua petarung sedang bersiap-siap di sudutnya masing-masing. Tampaknya Yuka santai sekali nih, Bu. Luar biasa. Ya, apakah Yuka meremehkan musuhnya? Kita tidak tahu. Tapi sepertinya persiapan kedua fighter sangat matang, Bung. Oke. Oke, entrance. Kamera 1. Kita harus makin lama makin baik. Kamera 1 lagi. Entrance. Dari sudut biru. Petarung dari BSD, dia ini awas. Petarung ini sering disebut dengan L-Yuk. Dia adalah salah satu founder daripada Marathon dan dia adalah pacar dari salah satu member JKT48, Michelle Cristo. Dia dengan followernya yang sangat banyak menuju ke 1 juta, dia akan melawan lawannya. Apakah dia akan siap? Ini dia, Yuka Theo! Luar biasa sekali Yuka Theo di sini ya. Dengan persiapannya dilihat sudah pemanasan dari bawah ring tadi. Langsung saja kita panggilkan lawannya. Tidak lain tidak bukan, dia adalah mastermind daripada Marathon ini. Dari season 1, season 2 hingga season 3. Dia tetap konsisten dan dia sering dijuluki dengan kata King. Karena semua orang akan tunduk kepada dia. Ini dia, tidak lain tidak bukan, pemberi keyboard kepada Laurentius Rando. George Thierryson. Win streaknya sangat luar biasa ya. Dia adalah pacar salah satu member JKT48 juga ya, Guraisu. Luar biasa sekali. Pertandingan ini gearnya disponsori oleh Hawkeye Fightwear. Oke, pertandingan ini ini serius nih. Pertandingan ini akan dihelat 1 kali 1 menit. Semua fighter sudah tahu rulesnya adalah rules tinju yang akan dipimpin oleh wasit Zakaria Pasari. Let's go. Katakan dulu. Let's go. Ikuti perintah saya, jangan pukul kepala belakang, jangan pukul kemaluan. Oke? Main sportif. Mundur. Aman. Sekarang udah aman. Oke. Ini adalah pertarungan pertunjukan Wota terkuat di bumi. Siapakah Wota yang akan lebih kuat? Apakah Yuka? Atau apakah Thierryson? Oke, siap. Thank you, ready? Ready? Box. Wow, tampaknya Yuka salah memukul lawan. Oke. Luar biasa sekali. Masih saling ukur membaca. jarak. Hey! Apa yang terjadi, Bung? Dihitung oleh wasit. Langsung naik. Cepat kilat tadi dari. Oke. Tampaknya hampir saja terjadi KO cepat ya, Bung. Ayo kita lihat waktu masih tersisa 40 detik. Kita lihat. Woi, dia malah tosan di ujung ring. Nampaknya Thierryson. Wow. Yuka hampir terbang, Bung. Ternyata luar biasa sekali jurusnya ya. Oke, kita akan lihat. Masih ukur-ukur. Belum ada pukulan yang kena ya guys. Tapi wow. Combo 2 luar biasa dari seorang Yuka. Oke, 10 detik terakhir, Bung. 10 detik terakhir. 10 detik. Oh, apakah akan terjadi kejuaraan? Wow. Kalau kita jurus. Waktu habis.
Oke, waktu habis. Pertandingan ini akan diberikan kepada keputusan juri. Juri Zakaria Pasaribu akan menentukan siapakah pemenang dari fight ini. Bangun. Oke. Let's go. Oke. Nggak usah lah, Le. Pertandingan ini telah dihelat 1 kali 1 menit. Pertandingan yang sangat sengit dari wota terkuat di bumi. Kita akan lihat keputusan dari juri Zakaria Pasaribu. Pertandingan wota terkuat di bumi dimenangkan oleh John. Luar biasa sekali. Oke, ada permintaan daripada viewers bahwa pertandingan setelah ini harus serius ya, karena kita semua mau lihat ada yang jatuh beneran. Hah? Itu tuh, hargai dong serius, hargai dong serius. Ya, tolong ya. Ayo. Oke, pertandingan selanjutnya adalah pertandingan. Gak ada yang udah siap-siap. Bang Ibut? Oh ya. Lawannya siapa tadi? Mas P. Oh, Mas P. Oke. Pakai headguard-nya. Kalau merah, glove-nya merah. 212 orang menonton di seluruh Asia. Ini adalah pertandingan yang paling tunggu dan dihelat di atas bumi Pasundan kita. Tuh, komen semua serius. Nah, kita pengen lihat kekuatan Jember melawan kekuatan Bekasi Jatiwaringin. Oke. Kita akan panggilkan langsung entrance dimulai dari sudut biru. Oke. Kedua fighter sedang bersiap-siap, saudara-saudara. Kita ada ringger. Ya. Kita ada. Luar biasa sekali. Kelihatan pengalamannya pernah bekerja di salah satu promosi ya. Round 1. Siap ya. Fighternya yang mana satu lagi? Mau aku semangatin dulu? Iya banget. Ya. Oke, fighter siap di ini. Let's go. Ayo, mau dipanggil dari sana. Oke, kita panggilkan fighter ini kelahiran 1996. Dia ini adalah salah satu karya Android, yaitu Android 13. Dan why dia dipanggil Ibot 13. Dia adalah seorang gamer luar biasa dan dia dipanggil dari Bekasi Jatiwaringin. Ini dia Ibot 13. Dengan pertandingan rekor 12-0, dia mencatatkan headshot 50 anjing. Oke, itu dia fighter kita, fighter kedua. Ini tidak lain tidak bukan, dia adalah seorang raja Jember. Dia adalah seorang streamer, dia adalah seorang YouTuber, dan dia pernah bikin YouTube Rewind sendirian. Tidak lain tidak bukan, ini dia sering dipanggil TP Lepsi. Ini dia Mas TP. Kamera work semakin profesional. Dipanggil jauh-jauh dari Jember dengan berat badan 55 kg. Dia mencatatkan rekor 12 kali kalah, 0 kali menang. Mas TP ini selalu kalah sama haters-hatersnya ya.
wasit Zakaria Pasaribu. Like that. Dekat. Let's go. Anjing. Spekter, ikuti perintah saya, nggak boleh mukul ke belakang, nggak boleh mukul kemaluan, oke? Let's go. Let's go. Let's go. Oke, ronde akan dimulai sebentar lagi. Box. Oh, nampaknya baru mulai. Oke, apakah ini akan jadi fight yang ditunggu-tunggu oleh 216 orang. Apakah ini fight serius yang dinantikan oleh penonton? Oke, Kita Mas lihat. Kali membaca. Ibot, Oh, oke. Ibot, Ibot. Ibot, Ibot. Ibot, masih Ibot pressing, Ibot pressing, Ibot pressing, Ibot pressing. Uppercut yang sangat nanggung dari TP. Kita lihat. Oh. Ibu tambah agresif, Bu. Ibu memberikan Dilihat. combo terbaiknya. Ibot lebih. Oh, Ibot tamping menunjukkan dari rekornya Ibot. 12-0 ya. Kita lihat. Oke. Oh. Nah, body shot luar biasa, combo luar biasa. Terus pressing dilakukan oleh Ibot. Oh, nampaknya Mas Tepe Counter hook tertahan. kiri dari Mas Tepe Oke, yang 10 tidak detik kena terakhir. saudara. Oke, kita lihat 10. Let's go. 10 terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan lihat fight ini akan dimenangkan oleh siapa melalui keputusan juri Zakaria Pasaribu. Oke. Pertandingan ini dimenangkan oleh sudut oleh sudut biru. Pressing yang sangat cantik dari Ibot 13, luar biasa sekali. Congrats. Fight selanjutnya. Siapa yang belum main ya? Aloy versus Mas. Yeah. Kita lihat apakah akan serius. Nah, bercanda aja capek apalagi serius. Jadi, nah, respect fighter. Mau main seenggak yang kalian pengenin pun tuh fighter berjuang keras. Beradu skill dan nyawa, guys. Nah, coba menurut lu gimana? Lu ada pengalaman 1 kali 1 menit lu? 1 menit? Ya. Capek, bau cuma bercanda. Gimana? Masih Michael Jordan, gitu-gitu ya? Michael Jordan kan? Michael Jordan pemain basket. Siapa yang itu? Siapa? Mike Tyson? Nah, Gimana jadi dia? nah. Respect fighter. Respect challenge fighter. W fighter, yeay. Oke, kita langsung aja ke ronde berikutnya. Aloy? Aloy? Beneran butuh oksigen ya, Mas P ya. Aman. Oke. Ini co-main event pada malam hari ini. Yang satu punya skill bisa panjangin tangan. Yang Aloy mana? Oh ya Aloy. Ayo. Oke, fighter pada bersiap untuk dipanggil. Bersiap untuk dipanggil ya? Langsung dipanggil? Oh. Hah? Ini adalah match pembuktian. Siapakah the real king? Ini Apa? boxing kan? Hah? Boxing kan? Boxing. Boxing, oke. Ya, lu main fight, nanti mainnya. Oke. Partai puncak. Oke. Hah? Apakah Aloy akan menjadi ketua dari awak kapal maraton ini ataukah YB akan mempertahankan tahtanya? Kita
kita saksikan sekali lagi. Switch. Oke, teman-teman, seluruh hadirin di seluruh Indonesia, disiarkan langsung dari channel YB dengan penonton 211.000. Match ini dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Semua orang ingin melihat match ini antara Aloy versus Reza Arab. Kita panggilkan langsung dari sudut biru. Sering dipanggil Bang, sering dipanggil Mister, sering dipanggil Aloy. Aloy. Dengan berat 65 kg dia adalah seorang legenda. Dia adalah seorang barista. Dia adalah seorang DJ. Dia adalah seorang MC. Dengan rekor pertandingan 12-0 ini dia. Dari sudut biru, Bang Mister Aloy. Sekali lagi panjang tuh. Oke teman-teman, ready ya? Sering dipanggil Bang, sering dipanggil Mister. Ini dia, Bang Mister Aloy. Rekor 12 kali menang, 12 kali seri dan 12 kali kalah. Dia ini memang suka menghibur kita semua. Ini dia. Halo. Oke. The man who don't need any introduction. Dia adalah bagian dari HHI. Dia adalah bagian dari Eclipse. Dia adalah bagian dari Weird Genius. Dan dia selalu memenangkan pertarungan sosialnya. Dia pernah lawan Yonglek. Dia pernah lawan mas-mas gak tahu siapa dari TikTok. Dia pernah lawan temen saya. Dan dia pernah lawan haters-haters yang suka fitnah dia. Tidak lain tidak bukan. Dia selalu ganti-ganti nama. Dari Black Sweet, Reza Octavian, Rap Your Beat, YB Rap. Dan sampai sekarang dia sering ngomong ke dirinya sendiri bahwa dia adalah Luffy, kapten dari Marathon. Ini dia, YB. Dengan rekor tak terkalahkan, dia datang untuk mempertahankan tahtanya. YB. Terlihat sangat stabil ya. Oke. Keren sekali, bisa dilihat matanya udah pakai efek anime. Kita akan langsung saja mulai pertandingan ini. Pertandingan ini akan dihelat 1 kali 1 ronde dan mereka semua akan bertanding di aturan boxing. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Zakaria Pasari. Wasitnya juga kuat, Cok. Oke, ikuti perintah saya, tidak boleh mukul kepala belakang, tidak boleh mukul kemaluan. Paham? Let's go. Oke. Thank you, Bang. Oke, ini main event terasa main event ya, Bung? Iya, benar. Benar sekali. 220.000 orang ya. Wow. Straight luar biasa. Tapi handbook dari Aloy lebih luar biasa. Kita lihat di sini. YB sedikit kebingungan. Kita lihat jurus cengcoran. Jurus cengcoran dari 30 detik sudah berlalu ya, kita lihat ini pengalaman memang
memang luar biasa ya. Kita lihat. Kalau ini menunjukkan pengalaman yang pernah bekerja di salah satu kepromotoran tinju Indonesia. Sangat lincah, Bu. Kita lihat dia sangat lincah, luar biasa. Tunggu, tidak bisa dibalas. Oke, ulang lagi. Fight. 10 detik terakhir. 10 detik terakhir, Bung. Tangannya memanjang, Bung. Tangannya memanjang. Waktu habis, Bung. Ya, pertandingan sudah usai. Semua orang, pertandingan sangat sengit. Semua orang di seluruh Indonesia 226.000 sekarang sedang bingung siapakah yang memenangkan. Ya, awal dengan teknik head move-nya dan juga pukulan-pukulan yang sangat mantap dari YB untuk mempertahankan tahtanya. Kita akan langsung lihat keputusan juri Zakaria Pasaribu. Oke, yang menang dari sudut merah. Ya! Ternyata tetap tak terkalahkan. Ini dia YB. YB, ini adalah momen yang sangat luar biasa buat kamu. Kamu udah persiapin ini jauh-jauh hari. Kita buka dulu supaya semua orang bisa lihat muka pemenang dari match ini. YB, kamu udah latihan lama banget. Kamu dengan rekor tak terkalahkan kamu. Terus sekarang ada orang mau memperebutkan tahta kamu. Apa yang kamu mau sampaikan ke teman-teman di rumah? Gue tuh bangun dari mimpi. Ya, singkat padat jelas. Tapi semua orang yang ada di rumah, 223 orang di sini, semua pengen tahu siapakah next yang akan di call out oleh Yebera. Yebera, do you have names? Selos. Wow, dia call out saya. Kita akan ini jangan lupa akan tayang 25 April live on pay-per-view di video ya. Biar Sobat Showbiz setuju. Oke, terima kasih buat kalian semua. Kita akan langsung ke penghujung acara. Jadi tolong semua clipper-clipper, tolong semua penonton. Ini adalah salah satu fight yang akan serius. Dua-duanya berpengalaman. Dua-duanya punya fisik yang luar biasa. Yang satu pernah punya pengalaman mengalahkan Eric Koning dengan rear naked choke. Dan yang satunya pernah mengalahkan gunung-gunung dan juga jalan-jalan dan juga sungai-sungai. Dan juga dia suka bunuh-bunuh makanannya terlebih dahulu baru dia masak. Oke, tidak lain tidak bukan kita akan persembahkan setelah ini. Oke, langsung saja ke Bung Nakula. Kira-kira bagaimana match main event kita nanti? Menurut saya main event kali ini sangat menarik, Bung, karena dua-duanya sama-sama keras. Jadi ini akan pertarungan berdarah menurut saya. Winston ini pernah main loh. Pernah main dan dia tapi kalah waktu itu sama El Rumi. Wah, menurut saya itu kayaknya memang gak layak untuk menang kali ini. Kayaknya akan dimenangkan oleh yang mabuk Winston, kok lu yang ngelindur sih? Ya, oke, jadi kalau menurut Anda, dari perspektif Anda, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? dengan rekor yang sudah dilihat bahwasanya Winston sudah memenangkan pertandingan lebih dari 150 pertarungan ya. Dia fight terus ya? Fight terus. Tapi tidak lain dan bukan menurut saya Iri akan menang. Tapi kayaknya kalau saya nanya tentang fight itu bukan keahlian Anda ya? Jadi salah saya. Jadi saya langsung aja kasih ke kalian. Ini adalah iklan bahwa kita di sini akan nanya langsung ke ahlinya. Bahwa di Indonesia ketawa itu dibayar dan ketawa itu ada harga-harganya. Langsung saja kita ke ini jasa ketawa iklan by Nakula. Kita akan mulai dari ketawa 1.000, ketawa 10.000, ketawa 100.000, ketawa 500, ketawa 1 juta. Iklan dari sponsor kita ketawa by Nakula. Jadi sebenarnya tadi bridging aja. Tadi bridging aja. Langsung aja kita 3 kali 1 ronde ya. 3 kali 1 menit ya. Oke, sebelum itu kan lagi pada persiapan. Kita langsung ke sponsor kita selanjutnya. Ini tuh teman kita punya toko
Dan dia itu sebenarnya pengen promosiin tokonya ya. Dia bayar sponsorship ke match ini mahal banget loh. Ya, silakan sekarang saya dengan siapa? Saya dari CEO Tokojot. Oh, CEO Tokojot itu apa isinya Tokojot? Saya ini sebenarnya UMKM biasa aja yang bergerak di voucher games, digital top-up, dan juga apa? Yang yakin dong promosinya Tokojot? Ya inilah, saya punya tagline store 1, game jawabannya. Oh, apa aja kelebihan Tokojot dibanding toko-toko lain? Kan banyak yang udah terkenal nih. Tokojot kelebihannya yang pertama ya, kemungkinan terpercaya. Ownernya nggak mungkin kabur. Ownernya sih saya sendiri. Pakai. Main apa nih? Boxing atau Boxing. 3 kali 1 ronde ya. Selain itu, saya juga mendukung sebenarnya sangat relate sama event kali ini ya. Event kali ini, apalagi untuk Bion ya. Kalau Bion kan ada pay-per-view-nya. Ya, pay-per-view-nya bisa beli voucher video di website saya. Oh, jadi bisa beli pay-per-view di tokojot.com. Belum itu belum bisa. Oh iya. Oke, langsung ke sponsorship terakhir. Ini tidak lain tidak bukan, ini salah satu tulang punggung dari acara ini juga ya. Bahwa maraton ini didukung oleh salah satu brand ternama. Ya ini tidak lain tidak bukan adalah pesan sponsor dari pemilik dari maraton ini sendiri. Saya berbicara dengan siapa nih? John. John, hari ini pengen ngomongin brand yang mana? Saya pengen ngomongin brandnya Bion. Kamu punya YB Lab, Mas? Bion. Kenapa Bion? Bion gede banget. Kuat. Gue bingung lah sumpah. Gue bingung. Tuh kagak udah Allah kamu lem. Lagi persiapan. Pakai headguard. Woi. Ya udah yuk. Oke, nampaknya semua fighter sudah bersiap. Kita akan. Yang ini serius nih kok. Hah? 3 kali 1 round. Enggak, harus ada groundnya nggak sih ntar? Jangan dong. Golnya aja. Buset. Pelan-pelan ya, Ger, pelan-pelan ya. Oke. Dari sini dulu masuk. 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 Oke. Bukan heran kalau melihat di pertandingan ini. Winson Renaldi, salah satu personel dari Coconut Ivory Boys. Dia adalah salah satu anak emas dari seorang Reza Arab. Dia pernah memenangkan pertandingan dengan rekor 1 kali menang dan 1 kali kalah. 1 kali kekalahannya direbut oleh El Rumi dan juga kemenangannya oleh salah satu musuh bebuyutan, mantan musuh bebuyutan dari Reza Arab, yaitu Eric Olim dengan Rear Naked Choke. Hari ini dia akan bertanding di main event Marabion. Wah, mayan tuh. Marabion. Dan pertandingan ini akan dihelat 3 kali 1 menit. Dan dia akan melawan Chef Gary dari sudut biru. Ini dia Winson Renaldi. Semua penonton berdiam terkesima oleh pesona dari Winson Renaldi. Oke. Woi, dua-duanya nggak pakai headguard. Headgear. Lah, ngajarin gua lu. Ya. Yuk, ini dia. Dengan julukan The Chef atau sering disebut sanjinya Marabion. Dia dengan rekor 0 kali kalah dan 10 kali menang melawan ikan-ikan yang dia potong sebelum dia masak. Tidak lain tidak bukan, ini dia Gary Gembong. Kita bisa lihat di sini apakah Cina bertahan atau Cina jatuh. 3 kali 1 ronde. Pertandingan ini akan dihelat 3 kali 1 ronde dan akan dipimpin oleh juri dan wasit. 3 ronde. 3 kali 1 menit. 2 kali 1 menit. 3 lah. Ya, 2 dulu. 2 kalau seri judgment round.
Ya. Oke. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Zakaria Pasaribu. Let's go. Baiklah. Ikuti perintah saya, jangan mukul kepala belakang, jangan mukul kemaluan. Oke? Main sportif. Let's go. Oke. Timekeeper. Ready? Ready? Box. Oke, belakang suruh Kayaknya guys, kita lihat jab yang serius dari Wilson. Jab yang agresif ya, Bung. Hook kanannya ekstra. Kita lihat. Seru sekali main event kita kali ini. Saudara-saudara. Kelihatannya dua-duanya udah kemasukan alkohol ya, saudara-saudara. Hampir doyong kita lihat saudara-saudara. Dilihat Gary ini selain memasak, dia jago meninju ya saudara-saudara. Waktunya 1 menit ya. Gary lebih rapi. 20 detik lagi. Oke, jab, ukur. Kita lihat Gary dengan double covernya yang rapi. Apakah dia akan menyerang setelah ini? Kita lihat counter. Oh, dia ternyata ada seorang counter boxer. 10 detik terakhir. 10 detik. Oke. 3, 2, 1. Oke. Ronde 1. Ini dong. Corner kasih minum. Corner kasih minum. Corner. Kamera satu-satu. Oke, terlihat counter masing-masing saat sibuk. Oke, Apa bisa corner kita mau lihat. Habisin. Woi, corner kasih nasihat. Kiri. Oke. Waktu istirahat tinggal 10 detik lagi. Fighter, second shot. 200 juta orang pasang mata menonton main event ini. 10 seconds. Oke. Bangun. Ini akan menjadi final round. Oke, dua fighter nampak siap ya, Bu. Tampak sangat siap. Berdiri dulu. Nggak boleh. Oke, kita akan lihat main event Marapion malam hari ini. Fighter ready? Oke, apakah mereka akan serius? Jab yang sangat luar biasa tadi loh. Counter jab, ini counter jab yang sangat luar biasa kita lihat. Kenapa ini, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Dia seperti mau main di grup. Ayo. Salah. Oke. Kita lihat. Boxing. Oke, lebih tenang. Disuruh lebih tenang ya, Bu. 30 detik. Kita lihat. Oke, dari shotnya masuk. Gary. Kita lihat siapa yang akan masuk di 20 detik terakhir untuk bisa merebut ronde ini. Oke, makin hati-hati ya, Bung, di detik-detik terakhir. Sepertinya sudah oleng, Bung. Wilson sudah oleng. 10 detik terakhir. Ayo. 10 detik terakhir. Hitung. Dan pertandingan akbar Marapion dimenangkan TKO oleh sudut merah. W Gary in the chat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton di rumah Marapion hari ini. Luar biasa sekali jutaan pasang mata yang sudah menonton hari ini. Kita ngobrol-ngobrol bersama-sama. Kita happy banget bersama kalian dan juga Marapion ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung Marapion sampai detik ini. Terima kasih buat semua fighter-fighter yang sudah berlatih. Terima kasih seluruh penggiat olahraga dan juga seluruh fans Combat Sport yang ada di rumah. Let's go. Jangan lupa beli pay-per-view ya, live on pay-per-view di video Beyond Combat Showbiz 7 di Malaysia Kuala Lumpur. Tanggal berapa? Tanggal 25 April 2026. World Trade Center Malaysia. Oke. 3 bat ya. W stream everybody. Ayo, baru-baru.
Tukang gimmick semua bangsa. Seru. Ayo foto. Udah pemabuk. Tangan dulu. Itu diangkat aja nggak apa? Boleh Kak? Boleh. Itu enggak itu. Duduk aja, kita duduk aja. Bionnya. Diangkat aja jangan. Ini gua. Oh ya, bukan ringo. Ya. Yang belakang biar kelihatan guys. Oke. Begini, baru gua jadi frame dulu. Habar. Dah. Dapat. Dah. Nggak kelihatan, Pak? Orangnya kayak gak rata gitu anjing. Sabar. Yang tengah dulu ya. SS everybody in 3, 2, 1. Oke, sekarang Polaroid. Ya. WW. 1, 2. Yeay! Dan jangan lupa nonton Beyond 7 tanggal 25 April 2026 di Malaysia. Thank you. BPV di video.com. Jangan lupa nonton guys, 25 April 2025. Main eventnya ada Gary. Gary Winston 2 ya. Nonton BPV guys di video.com ya. Cuma 59.000 di Indonesia, 17 ringgit di Malaysia dan juga $6 di seluruh dunia. Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung terus visi misi Beyond menjadi Heart and Hub Combat Sport di Asia. Love you, W everybody.